anak, kita bertemu sesudah Imlek kemarin ya. Jadi saya ucapkan dulu selamat tahun baru Imlek, Kung Si Fat Chai buat kalian yang merayakannya. Ya, mungkin tahun ini kalian sepi ya dapat angpau ya. Tidak masalah. Oke. Hari ini kita akan bahas ujian terakhir kamu ya yang mengendalikan robot ya. Nah, tapi sebelum kita membahas ujian robot ini, saya mau kasih pengumuman terlebih dahulu. Ya, silakan kamu buka agenda ya untuk tanggal 2 Maret, ya. 2 Maret kalian akan PTS praktek. Ya, silakan kamu catat di agenda kamu tanggal 2 Maret ya. Kamu akan PTS praktek. Bahannya sampai yang hari ini kita bahas ya. Bahannya sampai yang hari ini kita bahas. Jadi tidak menambah kemana-mana lagi dari sini ya. Bahannya tidak tambah ya. Oke. Baik, kita mulai pembahasan ya. Jadi kamu minggu kemarin ujian komputer. Ya, saya memberikan soal-soal dalam bentuk gambar, kamu bikin codingnya ya. Kamu bikin codingnya. Oke. Saya akan share screen sekarang. Nah, udah terlihat? Halo? Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Baik, kita akan mulai bahas dari essay terlebih dahulu ya. Jadi ada 3 soal untuk praktek ya. Coba ya, yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini, yang ketiga seperti ini ya. Jadi di sini kamu harus membayangkan bagaimana membuat jawaban dari gambar ini. Kita akan mulai bahas dari yang paling simpel dulu ya. Jadi kita akan pakai computational thinking ya. Kita lihat, ini ada gerakan robot ya dari tengah, lalu robotnya berbelok ya. Kita pecahkan. Ada 2 garis. Saya bilang ada 2 garis. 1 garis ke atas, 1 garis ke pinggir, dan ada 1 langkah di sini ya. Ada 1 langkah kosong. Ya, jadi kita pecahkan. Ada 3 langkah ya untuk robot ini. 1, 2, dan 3. Nah, dari sini baru kita bikin codingnya. Kita bikin codingnya ya. Nah, udah kelihatan ya? Tata cara bikin codingnya. Nah, kamu di sini bisa tambahkan dulu ya 1 bagian ya untuk menandakan. Nah, ini ya Kurniawan ya kan, saya kan ini kelas 7F, absen saya 143 ya. Nah, ini blok komen ini itu blok yang kita bisa kasih catatan ke dalam coding ya. Tapi nggak akan diperiksa oleh si komputer. Ini catatan untuk kita, ya, di blok komen ini. Nanti di dalam kamu coding, pada saat sebenarnya kamu coding, kamu bisa menambahkan catatan-catatan seperti ini. Ya, catatan di mana tidak akan diproses oleh komputer, hanya ditampilkan untuk catatan buat kita. Oke, kita lanjut ya. Dari sini kita lihat si robot itu ada 3 langkah. Ya, yang pertama langkah ke atas. Ya, nah langkah ke atas itu gampang sekali. Berarti kan kita tinggal drive forward ya. Lalu langkah kedua yaitu berbelok ke arah kiri atau kanan nih. Kiri kanan coba. Kiri. Kiri ya. Nah, kita masukkan belok ke kiri. Lalu jalan ya. Jadi ini langkah kedua. Langkah ketiga, si robotnya jalan lagi kan.
Betul? Betul nggak? Hello? Betul. Betul ya? Nah, jadi kalau kita gabungkan ini semua, dan kalau kita coba si robotnya, di reset dulu ya, kita coba, maka si robotnya itu sudah berjalan sesuai dengan yang kita mau, tapi belum meninggalkan jejak ya. Nah, berarti kan ada satu langkah yang harus kamu tambahkan, yaitu meninggalkan jejak. Meninggalkan jejak itu hanya dengan move robot pen down. Apakah selesai dengan cara begini? No. No. Kenapa? Sebelum drive forward yang terakhir ada move robot pen up. Nah, betul ya. Jadi sebelum yang terakhir ada move robot pen up. Ya. Nah, mari kita lihat hasilnya. Ya, supaya kelihatan ya. Saya tutup ini. Nah, ini. Reset. Play. Nah, ini jawaban nomor 1. Ada pertanyaan untuk nomor 1? Cukup jelas? Ya, ini kita udah dekomposisi ya. Ada langkahnya ada 3 ya. Terus, apakah di sini ada pattern atau ada pola? Ada pola nggak? Sebetulnya di sini ada pola ya, jalannya ini ada langkah diulang. Tapi karena tidak mungkin dibikin menambahkan looping atau repeat, jadi kita biarkan saja. Memang jawaban nomor 1 memang hanya seperti ini ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke pembahasan soal kedua. Kita lihat soal kedua. Soal kedua, nah, ya, berarti si robot itu dari sini bikin persegi 4 sama sisi. Entah mau jalan ke sini dulu, entah jalan ke sini dulu, ya, itu sama aja. Ya, kamu lihat ada 4 sisi. Nah, ini kalau melihat sini ya, kita dekomposisi, berarti kan si robot ini kan jalan 1 kali, terus belok, jalan 1 kali, belok, jalan 1 kali, belok. Dan ini ada pola ya, langsung kita lihat. Di sini ada pola. Ya, benar nggak ada pola? Ada pattern ya? Hello? Betul nggak? Hai, tolong dijawab dong. Ya, supaya kita kelas rada hidup ya. Kalau nggak saya bicara sendiri. Oke ya, ini ada pola ya. Nah, sekarang kita pecahkan. Kita pecahkan kode-kode ini ya. Apa aja yang dipakai ya. Kita hapus dulu. Kita keluarkan lagi. Nah, untuk soal nomor 2. Berarti si robot itu harus berjalan, lalu belok kiri atau kanan? Ada yang chatting. Kenapa? Ada yang chatting. Pak, maaf, saya boleh izin restart HP? Boleh, silakan. Silakan. Ya, maju, lalu belok kiri atau kanan? Atau belok kanan dulu baru maju? Atau maju dulu baru belok kanan? Maju dulu baru belok kanan. Maju dulu baru belok kanan. Boleh ya. Ini abstraksin ya. Kita lihat dulu ada apa aja ya. Oke, maju dan belok kanan. Sudah itu diulang berapa kali? 4. 4 kali ya. Oke. Apakah selesai sampai di sini? Enggak. Enggak ada pen Apa down. yang harus ditambahkan? Enggak ada pen down. Enggak ada pen down. Oke, kita tambahkan pen down ya. Pen down-nya di mana? Di sini. Di sini. awal. Di awal sebelum repeat, sesudah repeat?
Sebelum repeat. Atau di sini? Sebelum repeat. Oke. Apakah selesai sampai sini? Belum. Belum. Kita play dulu ya sedikit ya. Kita demokan dulu ini. Set. 1, 2, 3, 4. Nah, kurang apa? Pen up sama drive-nya reverse. Pen up dan drive reverse. Oke ya. Jadi di sini ada pen up. Lalu bikin si robotnya mundur. Saya perhatiin jawaban kamu banyak yang robotnya maju lalu di ujung baru diputar ya. Ya. Kalau kita coding ya, biasanya kita akan melihat yang paling efisien atau yang paling ahli coding itu kalau bisa bikin algoritma programmingnya ini, tapi barisnya atau blok yang dipakai paling sedikit. Nah itu yang paling efisien ya. Dan memang harus ada seninya ya di sini ya. Untuk algoritma pemrograman ini. Oke, kita lihat apakah sudah sesuai dengan jawaban. Nah. Ya. Oke ya, sudah sesuai ya. Sesuai dengan jawaban ya. Saya tidak mempermasalahkan besar ini sudutnya ya, asal cukup pantas terlihat dari jauh ya. Oke, untuk soal nomor 2. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Nggak ada kayaknya. Nggak ada, cukup jelas ya untuk semua ya. Kalau untuk jelas saya akan masuk ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3. Gimana rasanya? Saya pengen testimoni dulu dari kalian. Begitu melihat soal ini, apakah bikin sakit kepala atau gimana? Coba ada komentar. Lebih susah yang bunga. Oh, yang bunga yang minggu kemarin ya. Oh, yang bingung. Yang ini loh minggu kemarin Kak. bunga. Tapi kalau untuk soal gini gimana? Saya tanya dulu. Agak gampang. Agak gampang. Oke, ya. Ya, ini kalau kita lihat ya. Kalau kita pecahkan dulu ya. Ya, dekomposisi dulu. Berarti kan ini ada 4 lingkaran ya. Lalu lingkaran ini terpisah ya. Berarti kan si robot itu harus ada satu waktu dia move pen up. Ya. Lalu begitu sampai di titik mana move pen down. Nah, sesudah selesai mengerjakan ini, si robot berada di tengah ya dan menghadap ke kiri. Ya, nah sekarang kita lihat ya di sini ya. Ini mudah ya. Saya hapus ya sekarang ya. Hapus lagi ya. Oke. Kita lihat ya. Jadi di dalam si program ini kita harus membuat lingkaran. Kita bikin dulu ya. Kita bikin dulu lingkaran ya. Untuk membuat lingkaran berarti kan si robot itu kan jalan sedikit belok, sedikit belok, sedikit belok ya. Berarti kita tambahkan drive forward. Jalan sedikit dan belok. Saya kasih angka 12 ya. Lalu sedikit belok ke arah, boleh ke kiri, boleh ke kanan sih. Tapi di sini saya ambil ke kanan. Ya. Kalau di sini kita masukkan angka 10, berarti ini harus diulang berapa kali? Halo? 36 kali. 36 kali ya. Oke ya. Kalau di sini saya masukin angka 20, berapa kali diulang ya? 18 ya. Oke ya. Jadi kamu ngerti ya maksudnya apa ya di sini ya? Kita tahu kalau kita mau buat lingkaran penuh itu kan 360 derajat ya. Nah, jadi tergantung dari komputer kamu ya, atau kamu mau nyiksa robotnya ya. Ini karena kita berhadapan dengan robot ya. Kamu mau nyiksa si robot atau enggak ya? Nah, ini bebas ya. Dan enaknya
kita memerintahkan robot ya, karena robot itu tidak berjiwa apapun ya. Jadi kita tinggal ngomong, robot ulang 36 kali misalnya ya. 36 kali 10 derajat. Atau kita kasih robot ulang 360 kali ya. Dengan kita lalu belok ke kanan 1 derajat. Coba bayangkan saya memerintah kamu ya untuk melakukan hal yang sama dengan si robot. Kamu protes nggak sama saya? Hei, kamu bikin lingkaran, misalnya ke siapa nih? Ke Nicholas, ya. Coba kamu bikin pakai penggaris ya, 1 senti, lalu belokin 1 derajat ke arah kanan. Nicholas mau nggak kerjain kayak gitu? Enggak. Nggak. Kenapa? Kenapa nggak mau? Males aja. Oke ya. Bukan malas sih sebetulnya. Ada cara yang lebih baik. Pak, pakai jangka aja gitu ya. Kan kita manusia ya, punya akal budi ya. Pakai jangka aja. Kenapa harus pakai penggaris? Ya. Nah, dengan robot itu mempermudah. Oke, untuk contoh kali ini saya akan memakai 18 kali dan 20 derajat ya. Lalu kita tes dulu deh. Ya, kita tes dulu. Di sini saya move-kan apa yang terjadi. Kita tes dulu. Loh, kok nggak ada? Ini warnanya kok nggak ada ya? Coba set 10 robot color red, move robot 10 down. Kenapa gambarnya nggak ada ya? Suka gini. 12 cm itu, Pak. 12 mm. Kurang panjang gitu? Masa? Kenapa si robotnya nggak nulis ya? Ya, seperti biasa. Oh, itu tuh ada. Saking kecilnya. Ya udah, nggak apa-apa ya. Ternyata ada. Ya, kita aja nggak bisa lihat. Oke, kita lanjut ya. 18 ini ya. Jadi si robot sudah berhasil membuat supaya kelihatan. Kita tambahkan drive reverse dulu deh. Ya. 200 mili. Reset play. Karena si robot membuat lingkarannya kecil sekali, saking kecilnya nggak kelihatan. Kayaknya harus ditambah nih ukurannya supaya besar. Yalah, kurang besar. Kita supaya rada-rada pantas, saya isi dengan 24 mili ya. Ini kadang-kadang memang harus harus dicoba dulu. Tuh, ini si robotnya bikinnya rada gede nih sekarang. Sorry. Oke, ya. Bikin lingkaran sukses. Nah, sekarang kita harus bikin lingkaran tapi jaraknya 4 terpisah. Ya. Bagaimana caranya? Nah, kamu lihat posisi si lingkaran itu posisinya hampir sama ya. Berbeda 90 derajat. Ya. Memang di sini abstraksinya bakal lama, cuman saya kasih shortcut ya. Ini berbeda 90 derajat. Maka kita hanya perlu menambahkan si robotnya seperti ini ya. Jadi drive forward 200 mili, put the pen down, lalu drive reverse. Drive reverse 200 mili, sesudah itu selesai. Kita bisa tambahkan turn right. Nah, kita tes ya. Reset.
Nah, ya. Jadi si robot udah berpisah dari lingkaran ini, udah mundur dan berbelok dan siap membuat lingkaran baru. Tapi sebelum mundur, berarti si robot harus angkat dulu pennya, betul nggak? Ya, angkat dulu. Betul, Pak. Nah, udah diangkat pennya, berarti kan si ini tinggal maju bikin lingkaran, mundur, maju bikin lingkaran, mundur, maju bikin lingkaran, mundur. Nah, dan ini bisa diulang sebanyak berapa kali? Berapa kali diulang? Hello? 4 kali. Nah, kita ulang dari sini. 4 kali. Ya. Dengan pengulangan itu segala hasilnya bisa dahsyat, ya, bisa dahsyat. Kita tes lagi ya. Nah, apakah 200 mili terlalu jauh? Nah, nanti kamu boleh ambil putusan sendiri ya. Nah, iya. Mundur lagi, bikin lagi. Gimana anak-anak, kebayang nggak? Halo, dijawab dong. Iya. Iya sih. Iya. Ternyata codingnya nggak panjang ya, sebetulnya ya. Kalau saya nggak panjang-panjang amat lah. Nah, tinggal hasil akhirnya yaitu belok ke kiri. Nah, jadi kita tinggal tambahkan di satu langkah paling akhir, yaitu turn left, turn right. Halo, turn berapa? Turn left. Turn left. Nah, kalau lingkarannya mau lebih dekat ke si robot, berarti apa yang harus dikurangi? Jarak apa yang harus dikurangi? D-nya. Forward. Drive forward. Yang mana? Drive Yang forward. ini? Bola. Drive forward. Drive forward yang mana? Drive forward yang mana? Coba saya Drive tanya. forward yang repeat 18 kali. Hah? Yang ini? Ya. Drive forward yang 200 mm, Pak. Yang diperkecil. Jadi perkecil ya. Nah, ini kalau diperkecil misalnya angkanya ya 125 mili ya. Nah, ini juga harus sama ya. Ini pasangannya. Nah, kalau kita ulang lagi. Ya. Mundur. Nah. Untung tadinya saya sempat berpikir kalau kamu harus membuat lambang Olimpiade, tapi nggak jadi. Karena lambang Olimpiade lebih sulit dari ini pasti. Iya. Ya kalau udah seperti ini kan soalnya saya kan bisa variasi lebih banyak ya. Sayang sekali kita hanya mendemokannya secara virtual ya. Sebetulnya di sekolah itu udah ada robotnya. Ya. Yang bisa membuat hal yang sama, ya bisa didemokan sebetulnya. Tapi ya udahlah, memang kita lagi seperti ini, jadi tidak bisa apa-apa. Oke, ada pertanyaan untuk soal nomor 3? Nggak ada sih. Cukup jelas ya? Oke, baik. Kalau cukup jelas. Ini pembahasan untuk soal essay saya tutup di sini ya. Nah, sekarang saya akan membahas soal untuk yang ini, yang kuisis, yang pilihan ganda yang sudah kamu lakukan ya. Nah, moga-moga masih ingat ya. Nah, coba saya perbesar. Saya akan mulai dari
pertanyaan 1 kan nama, pertanyaan kedua kelas apa, 3 absen berapa. Nah, saya juga menanyakan di sini untuk saya melihat ya. Nah, oke, nomor 5 ya, kita mulai. Bahasa pemrograman itu apa? Pilihan yang paling tepat adalah kumpulan perintah yang dipakai untuk mengatur komputer. Ya, ini jawabannya. Ya. Lanjut. Berapa setting maksimum velocity untuk robot VRFX? Ada yang bisa menjawab? 100. 100 ya. Ya, percuma kamu tulis 999 ya. Kenapa urutan perintah sangat penting dalam membuat program? Agar program berjalan sebagaimana Iya, yang ini ya. Program berjalan sebagaimana mestinya ya. Lanjut. Kecepatan normal dari VR robot 50%. Bagaimana caranya mengubah gerakan robot? Mengganti bahasa pemrograman. Yang pertama. Mengubah urutan perintah. Mengubah urutan perintah, betul sekali. Mengubah urutan perintah. Kan kalau urutan perintah berubah, gerakan robotnya juga berubah. Ya. Urutan bangunan yang dihancurkan. Oke. Yang mana? Yang mana dulu? Ini kurang jelas ya. Harusnya bisa di zoom lagi, tapi ini kayaknya nggak bisa di zoom lagi ya. Kita lihat aja ya. Drive forward. Ya. 3254. Berarti kan 3 ya. Semua pilihan 32 ya. Berarti 32 itu pasti hancur dulu ya. Nah, sekarang sesudah 32, pilihannya yang mana? Forward, right, forward, 541. right, forward. Berarti 541. 541. 541. 541. 32, 541. Ini jawabannya ya. Jadi kalau kamu lihat programnya forward, right, forward, right, forward, right, forward, right, forward. Jadi forward, right, forward, right, forward, right, forward, right. Ya. Oke. Lanjut ya. Cepat. Nomor 11. Apa arti perintah ini? Robot Bergerak maju 30 cm. Bergerak maju 30 cm ya. Ya, milimeter ke senti kan tinggal bagi 10 ya. Lanjut. Nomor 12. Apa arti perintah ini? Mengubah arah ke kanan 80 robot. derajat. Robot mengubah arah Ke kanan, mengubah arah ke kanan ya. Hati-hati nih, kata-katanya mirip ya. Mengubah arah ke kanan. Lanjut, 13. Apa yang terjadi ketika program dijalankan? Halo? Robot kembali ke posisi semula. Robot kembali ke posisi semula. Ya benar kan? Forward 1000, belok 180, kecepatan turunin, maju lagi 1000. Iya benar, robot kembali ke posisi semula. Ya, oke, lanjut. 14. Angka yang boleh dimasukkan ke dalam perintah. Bulat. Ya, Bulat. angka bulat ya. Kamu nggak bisa masukin repeat 1,5 kali ya. Atau repeat setengah kali, nggak bisa ya. Repeat min 5 nggak bisa ya, error pasti. Langkah perintah. Langkah pertama yang harus diperintahkan. Membuat garis hitam 2000 mili. Apa? Move robot pen down. Nah ya. Jadi hal yang harus dilakukan adalah memakai alat tulisnya dulu. Lanjut. Langkah pertama apa yang harus diambil agar robot dapat membuat garis berwarna merah?
Set robot pen color red. Set robot pen color red. Bacanya color ya. Oke. Lanjut, 17. Berapa kali robot berbelok? 2 kali, Pak. Kalau 2 kali ya. 2 kali ya. Oke. Berhenti membuat garis merah sesudah. Halo. Berhenti membuat garis merah sesudah apa? Kita lihat. Robot berjalan 600 meter. Berjalan apa? 600 meter lagi. Enggak ada 600 mili. Kamu lihat, repeat 2 kali. Ini 200 mili. Robot berjalan 40 cm. 40 cm. Ya. Oke, lanjut. Kondisi apa yang membuat robot berhenti bekerja? Sesudah robot maju 20 cm dan belok kanan 60 derajat sebanyak 6 kali. Ya, betul. Yang ini jawabannya ya. Nah, ini. Ini ceritanya si robot itu bikin gambar rumah. Nah, sesudah langkah ini, langkah apa yang harus dimasukkan? Ya. Ini memang kamu di sini harus membayangkan si robot ya. Coba kita lihat satu-satu. Drive forward 300 mili. Ya. Left 90 derajat. Baru dia alat tulisnya dipakai. Forward 500 mili. 90 derajat ke kiri. Turun ke bawah. Lalu bikin 1000 kiri 1000, 1000, 1000. Nah, ya, jadi dengan langkah di sini yang repeat 4 ini dia udah jadi satu kotak. Ya, satu persegi panjang. Nah, sesudah satu persegi panjang berarti kita harus membuat atap. Untuk membuat atap berarti Turn right 135 degree. turn right 135 degree. Nah, ya, jawabannya ini. Turn right 135 degree ya. Benar nggak ya turn right? Forward. Turn right. Soalnya saya coba semua, Pak. Yang paling mendekati cuma 135 degree. Kayaknya ini nomor 20 akan saya anulir. Ini nggak benar nih jawabannya. Sorry. Saya sendiri salah membayangkan. Bukan turn right, tapi ternyata harus turn left 135 derajat. Salah. Ini salah nih. Saya akan anulir soal nomor 20 ini ya. Oke? Saya akan anulir. Ya, jawabannya. Jadi kamu langsung dapat jawaban yang benar. Oke, nomor 21. Mengubah arah gerak robot. Yang mana yang harus dirubah? Satu. Satu. Ya. Untuk menghemat penulisan. Repeat 4 kali. Pakai perintah repeat 4 kali ya. Oke. Ya, jadi sekian pembahasan untuk ulangan minggu kemarin. Pak Ferry, kita boleh stop rekaman ya.